Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Abai Seventeen. Ini podcast pertama gue di YouTube dan di channel podcast yaitu Waves dan beberapa podcast lainnya. Dan pada kesempatan kali ini gue punya narasumber ya, teman gue sendiri yaitu Ahmad Hadiansyah. Dan kita akan berbicara tentang pendidikan. Oke. Say hello dulu, Ahmad. Hai. Hai. Salam dong. Assalamualaikum. Salam. Ya. Oke. Enaknya Ahmad aja ya ngomongnya. Ya nggak apa-apa. Oke, Ahmad. Jadi antum nih mau berbicara kepada saya, katanya mau ngomongin podcast. Nah, katanya tentang pendidikan nih. Kenapa tuh, Mat? Kira-kira, Mat? Menurut saya, kenapa saya memilih tema pendidikan untuk dibahas di podcast kali ini? Yang pertama karena pendidikan itu sangat penting bagi seorang manusia. Karena tanpa pendidikan, manusia tidak akan terdidik gitu. Oke, kayaknya ada kegelisahan nih di hati Ahmad nih. Kenapa dia memilih tema pendidikan? Kira-kira ada nggak tuh, Mat? Iya, ini adalah salah satu kegelisahan gue sebagai seorang pelajar dan juga manusia mengenai pendidikan gitu. Dan juga ini adalah salah satu alasan gue kenapa mengambil tema pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting bagi seorang pelajar, wabil khusus untuk seorang manusia gitu, nggak pandang umur. Oke, Mat. Apa ya? Terus misalnya kegelisahan apa sih lu yang misalnya dari sistemnya kah, dari budaya pendidikannya kah, dari sudut pandang apakah? Nah, itu apa tuh yang menurut lu gelisah dari pendidikan saat ini? Kegelisahan yang gue rasain saat ini, yang pertama dari sistem pendidikan itu tersendiri, sistem pendidikan itu sendiri. Terus yang kedua dari sudut pandang gue tentang pendidikan yang sekarang gitu, karena banyak banget yang udah berubah pendidikan yang dulu dan juga yang sekarang. Ntar lu, sebelum kita beranjak lebih dalam, disclaimer dulu nih, apakah lu baru gelisah di menteri saat ini ataukah di menteri-menteri pendidikan sebelumnya emang udah gelisah? Sebelumnya kegelisahan yang gue rasain ini nggak hanya terjadi pada saat menteri yang sekarang ya, sebelum-sebelumnya pun sudah gitu. Karena menurut gue gitu, definisi pendidikan itu kan seseorang yang mendidik gitu. Ada yang mendidik dan ada yang dididik. Tapi pada kenyataannya di sekolah-sekolah yang gue pernah masuki gitu, tidak terjadi hal yang seperti itu. Hanya yang terjadi itu seorang yang mengajar atau bisa dikatakan sebagai guru itu hanya memberikan sebuah pelajaran, tidak memberikan daripada pendidikan. Waduh, ini menarik nih. Udah bawa-bawa sekolah nih. Waduh. Nah, ini berarti membuktikan bahwa memang ada beberapa pelajar di Indonesia yang masih kurang puas sama sistem pendidikannya. Dan mereka juga pengen mengungkapin apa sudut pandang pendidikan tentang menurut mereka. Nah, menurut lu sendiri, Mat, apa yang kira-kira yang lu nggak sukai atau lu nggak serak gitu sama sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau bisa dibilang sih kurang seraknya itu mungkin dari pengajarnya ya, karena gua berbicara sebagai seorang pelajar dan merasa pengajaran ini masih kurang. Karena kenapa? Yang gua alami itu sekarang itu nggak semua guru sih, memang hanya beberapa guru dari sekian guru yang mengajar itu hanya sekedar mengambil daripada nilai keuntungan atau bisa dibilang gaji gitu. Jadi udah dia nggak menerapkan daripada pendidikan itu sendiri. Yang gue bilang tadi, yang namanya pendidikan itu ada yang mendidik dan ada yang dididik. Yang mendidiknya ini kayaknya kurang serius untuk memberikan suatu didikan gitu, karena mungkin dia mengharapkan sesuatu gitu, bukan karena keikhlasan mereka untuk mendidik. Nah, itu udah menarik lagi nih. Ini kita ini gua dan Ahmad ini tinggal di Jabodetabek loh, kota besar di Indonesia, kumpulan kota besar di Indonesia.
Dimana di Jabodetabek aja menurut pandangan Ahmad masih ada sekolah yang seperti itu. Apalagi di luar Jabodetabek misalnya di kota-kota yang besar tapi bukan di Jabodetabek, misalnya di daerah Pulau Jawa atau gimana, kan kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan nggak ada, tapi kayaknya gimana gitu, nggak mungkin juga kayaknya nggak ada. Dan terus Mat, lu sekolahnya di negeri apa swasta? Negeri, Bos. Negeri. Nah, gimana ya? Kalau swasta mungkin ya, kalau misalnya ada apa ya, bisa dibilang permainan ya, bisa dibilang permainan gitu nggak sih, Mat? Bukan permainan sih, lebih dari kayak sekarang tuh sistemnya hanya mementingkan diri sendiri. Oh. Jadi kayak misalkan contohnya oknum guru lah, Oke. gitu. Oknum guru yang mengajar, dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Contohnya ada murid di kelas 36, berjumlah 36. Terus ada guru satu. Nah, dari satu guru ini kan harus dituntut untuk mendidik 36 muridnya gitu. Benar. Tapi pada kenyataannya udah yang bisa yang enggak. Makanya yang saya bilang itu, dia hanya mementingkan dirinya sendiri gitu, tidak mementingkan daripada murid-muridnya. Oke, jadi yang gua tangkep nih Mat ya. Jadi lu gelisah juga sama cara ngajar gurunya gitu ya. Cara ngajar gurunya. Dan menurut Ahmad nih, kira-kira ada nggak sih apa ya, solusi gitu, sejenis apa masukan untuk Mendikbud sekarang gitu, supaya guru-gurunya diminimalisir supaya nggak begitu lagi? Kira-kira ada teman? Kalau saran dari gue sih pribadi, lebih diperketat lagi gitu seleksi daripada guru-guru, karena yang gue tahu ya, menjadi guru itu minimal harus S1. Nah, kalau menurut gue sendiri, S1 itu tidak cukup untuk menjadi seorang guru. Perlu adanya keseriusan dan juga kesungguhan daripada guru tersebut gitu. Karena guru ini benar-benar dianggap penting bagi suatu negara gitu, karena mereka itu adalah gerbang untuk membentuk generasi muda yang baik. Iya. Gue jadi inget nih apa yang dikatakan oleh Kaisar Jepang kalau nggak salah waktu itu ya. Ketika Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Iya, tahu. Terus dia bilang gini, pas Jepang udah kalah, berapa banyak guru yang tersisa? Iya, tahu. Saking pentingnya guru. Itulah yang dipikirkan oleh negara maju. Itulah yang dipikirkan oleh negara maju. Oh, iya. Pasti. Oke, mohon maaf nih. Sebelumnya kan di saat itu juga mereka udah benar-benar hancur. Iya, udah dibom atom 2 kali. Iya, udah benar-benar hancur. Bukan dalam negara situasi aman, bukan tentram. Mereka masih udah hancur gitu. Iya. Tapi mereka malah mementingkan guru ketimbang yang bidang-bidang lain gitu. Benar. Nah, itulah kenapa negara maju memang dia memikirkan yang visioner gitu ya, memikirkan yang masa depan. Yang masa depan yaitu gurunya sendiri. Kalau gurunya benar, insya Allah ya muridnya juga akan mengikuti kan. Nah, terus Mat, yang tadi Mat, terus sudut pandang lo, katanya sudut pandang lo nih. Iya. Itu apa nih sudut pandang lo tentang pendidikan gitu? Iya, sudut pandang gua tentang pendidikan tuh kadang sekilas terlintas di pikiran gue itu kayak, kok pendidikan yang sekarang berbeda dengan pendidikan yang sebelumnya gitu. Kenapa pada saat kita sebelum merdeka, orang-orang kan pasti masih dikuasai, orang-orang Indonesia pada saat itu masih dikuasai oleh bangsa-bangsa lain gitu. Nah, kenapa pada saat itu orang-orang Indonesia bisa belajar dengan serius dan juga bahkan bisa memerdekakan Indonesia gitu. Benar. Padahal pada saat itu gerbang untuk menuju pendidikan itu sangat minim gitu, karena ada pembatasan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain yang menjajah saat itu. Iya, waktu kita dijajah dulu memang yang bisa sekolah itu sama orang-orang yang keturunan raja dan orang-orang kaya doang kan. Tapi walaupun sedikit itu yang bisa sekolah, tapi bisa memerdekakan negara gitu. Iya, kenapa yang sekarang itu sekolah udah
bangun di beberapa tempat, terus Iya. pendidikan sudah dibuat sedemikian rupa oleh Iya. pemerintah. Tapi kenapa tetap aja gitu? Jangankan memerdekakan negara gitu, membuat negara ini maju aja sampai saat ini sudah 74 tahun Masih kurang masih gitu. kurang gitu. Rakyat masih ada yang susah, terus pendidikan belum merata. Itu makanya yang saya bilang. Oke. Terus yang ini, Mat, yang balik lagi ke sistem. Tadi kan kata lu bilang kalau gurunya itu apa ya? Kayak nggak terlalu peduli gitu kalau mau muridnya pinter ya pinter, nggak ya nggak gitu. Nah, itu gimana tuh? Kayaknya kalau misal kan yang gua tahu nih, Mat ya. Memang ada yang namanya pelatihan guru. Adanya pelatihan guru. Nah, apakah dari pelatihan gurunya ini harus dirombak lagi supaya guru-guru itu bisa mengajar di antara 30 berapa tadi? 36 siswa. 36 siswa. Nah, ini kan sesuatu tantangan yang berat banget apa bagi seorang guru gitu. Satu orang, satu jiwa, dia harus mengerti 36. 36 jalan pikir yang masing-masing berbeda gitu. Ada yang mungkin muridnya pintar di seni, ada yang mungkin pintarnya di matematika, budaya, atau yang lain-lain. Nah, itu gimana tuh, Mat? Kira-kira, Mat, kalau kayak gitu, Mat? Ya makanya yang tadi gue bilang sebelumnya ya, pemerintah ini sebenarnya harus lebih memikirkan daripada perhatian kepada guru gitu. Lebih harus diperketat, lebih harus diseleksi agar bisa menciptakan guru-guru yang berkualitas gitu di bidangnya masing-masing. Nah, juga kalau misalkan kayak gini terus nih sistem pendidikan Indonesia, yang satu kelas diisi 36 dan cuman diajarkan satu guru satu pelajaran, nggak akan bisa, gimana ya, kurang lah. Nah, ini, Mat, ada satu keironisan gitu kayaknya. Di Pulau Jawa ini guru tuh sangat banyak loh, Mat. Benar. Khususnya di kota-kota besar ya. Iya. Itu sangat membelujak gitu bisa dibilang. Bahkan di satu sekolah aja untuk bisa memasuki satu sekolah di Jabodetabek khususnya itu kadang-kadang guru agak sulit, banyak saingannya. Sedangkan di sekolah-sekolah lain misalnya di pedalaman Papua, Iya. Maluku, atau di tempat-tempat terpencil itu kurang. Nah, itu apa untuk pendistribusian guru tuh? Iya, benar, bisa juga bisa dikatakan sebagai migrasi guru. Okay. Gitu. Karena melatih untuk kesungguhan mereka itu mengajar, memberikan pendidikan kepada rakyat Indonesia gitu. Kalau misalkan yang tadi gue bilang, kalau misalkan membeludak kuantitasnya banyak tetapi kualitasnya kurang, ya buat apa juga gitu. Oke. Terus kira-kira ada lagi nggak yang pengen lu omongin, Mat, untuk pendidikan? Ngumpung kita masih ada di podcast AB17 ini. Oke. Ya yang mau diomongin sih lebih, ya udah sih itu aja sih. Gimana kalau gue bilang apa perlu gitu Indonesia harus dijajah terlebih dahulu agar benar-benar pendidikannya itu bisa diseriusin. Sebenarnya kita mesti dijajah, Mat. Dijajah oleh kebodohan. Dan bagaimana caranya biar negara ini sadar kalau kita tuh masih dijajah kebodohan. Kalau kita sadar kita sedang dijajah kebodohan, kita akan berusaha melepas diri dari kebodohan itu kan. Nah, makanya terlebih dari gua pribadi sebagai seorang pelajar dan juga mungkin gurunya juga harus sama-sama tahu diri kalau kita ini bisa saling melengkapi satu sama lain antara guru dan juga seorang pelajar, yang dimana guru harus benar-benar serius mengajar dan murid pun harus serius terus belajar gitu. Jadi tidak ada yang namanya bercanda, tidak ada namanya yang tidak serius gitu. Karena yang sudah dibilang sama Bang Aba ini, karena kita harus melepaskan diri daripada kebodohan itu tersendiri gitu. Oke, kalau misalnya nih yang yang membuat satu kata aja mungkin atau satu kalimat boleh dah. Kira-kira apa nih yang harus diubah pertama kali untuk bisa menjadikan pendidikan menjadi lebih baik?
Yang harus diubah maksudnya? Iya, kan menurut Ahmad tadi kan ini ada yang kurang bagus gitu, kurang apa ya? Kurang, ada yang kurang gitu kan. Nah, itu kira-kira apa tuh? Dari satu kalimat mungkin dari gaji guru yang ditambah, atau dari pelajarannya dikurangi, atau dari pelajaran tata keramanya atau adabnya ditambah, atau bagaimana? Kalau saran dari gua pemerataan guru sih. Oh, pemerataan dulu ya. Pemerataan dulu dari guru, karena kalau kita lihat nih ya, seperti kayak contohnya di bidang pertahanan gitu, militer, tentara, mereka asalnya dari Jakarta tetapi ditugaskan di ujung pelosok Maluku. Kodim ya. Iya, ujung pelosok Maluku, perbatasan daerah antara negara lain gitu. Iya, Mereka benar-benar serius menjaga Indonesia. Karena kenapa? Mereka itu ditugaskan oleh negara dan juga memiliki kecintaan terhadap bangsa. Kalau misalkan mungkin nih, kalau misalkan ditumpuk di suatu kota besar aja, mereka nganggap ini tuh sebagai bercandaan gitu, hanya ya udahlah gua sebagai tadi kan bahas tentara ya, sebagai tentara ya udah gue cuma jagain ini, nggak ada, biasa-biasa aja gitu. Karena mereka nggak ngerasain apa yang ada di pelosok, nggak ngerasain apa yang ada di perbatasan, nggak ngerasain apa yang ada di bagian-bagian terpencil gitu, gimana susahnya menjaga kedaulatan rakyat Indonesia gitu. Jadi lebih pemerataan guru aja dulu. Oke, ini agak ada yang gua ada yang gua pengen omongin dikit lagi nih. Kan katanya nih, Mat, katanya kita mau pindah ibu kota nih di tengah-tengah Indonesia, Kalimantan. Nah, katanya salah satu keunggulannya itu bisa memeratakan, baik itu dari ekonomi atau dari perusahaan atau dari pendidikan mungkin. Nah, itu menurut lu dengan adanya ibu kota di tengah-tengah Indonesia itu bisa menjadikan guru menyebar dengan rata nggak? Kalau misalkan kalau kayak gitu sih, saya juga nggak bisa ngejamin ya bisa merata apa enggak, karena kan pada saat ini yang terjadi di tahun 2020, guru banyak yang membludak di Pulau Jawa gitu. Sekiranya nanti pemerintah mungkin ada program yang mengharuskan seorang guru yang berada di Pulau Jawa harus bertugas di Kalimantan kah, atau di Pulau Papua kah, atau di Aceh kah, ya mungkin bisa aja sih gitu, bakal memerata gitu kalau misalnya pemerintah membuat suatu program yang baru. Oke, mantap. Nih kira-kira ada yang mau diomongin lagi gak? Apa sudah cukup? Cukup sih. Cukup. Cuman gue pengen nitip pesan nih. Oke, iya titip pesan, silakan nih. Iya. Pesan. Pesan gue cuman satu. Enggak, pesan gue cuman satu, buat teman-teman semua, sebagai seorang pelajar tetap harus belajar, tetap harus mencari ilmu dimanapun kalian berada. Walaupun udah lulus sekalipun ya, walaupun sudah menjadi alumni SD, SMP, SMA, karena saya yakin titel pendidikan yang kalian dapat itu tidak menentukan kecerdasan kalian. Jadi sekiranya kalian memang putus sekolah di sekolah menengah pertama atau sekolah dasar, tapi jangan pernah putus asa untuk kalian terus menuntut ilmu. Bisa jadi kalian lebih pintar, lebih cerdas, memiliki wawasan yang luas ketimbang orang-orang yang memiliki titel sarjana. Oke, mantap. Thank you Ahmad udah berbicara dengan kita di episode pertama podcast by Abai 17 ini. Thank you. Untuk teman-teman, insya Allah kita akan tambah lagi podcast selanjutnya. Silakan kalau mau request, silakan di komen aja di YouTube ya. Atau kalau misalnya bisa juga di request dari email atau dari medsos gua. Thank you udah denger. Thank you for listening. Asik. Have a nice day. Thank you. Thank you.